Sahabat-sahabat semua, saya sekarang sedang ada di rumahnya Kang Dadan. Kang Dadan ini adalah orang tuanya dari Ridwan, salah seorang pasien saya yang keluhannya pada saat itu adalah lumpuh pasca kejang, gitu ya. Jadi Ridwan ini kejang selama berapa hari? Di rumah sakit. 11 hari, kejangnya 3 hari. Kejangnya 3 hari, kemudian dirawat di rumah sakit selama 11 hari. Kemudian pulang di hari ke-12-nya dan keluhannya adalah nggak bisa berdiri ya Kang ya, nggak bisa berdiri, kemudian sulit berbicara, kemudian kalaupun mau duduk itu harus dibantu gitu Kang ya. Oke, seperti itu. Kemudian Kang Dadan sama Ibu siapa ya namanya tuh lupa lagi siapa? Ibu Arum. Kang Dadan sama Ibu Arum lewat Pak Dadang gitu. Kemudian sini Ridwan, sini. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini Ridwan ya. Ini Ridwan, alhamdulillah. Nih Ridwan. Habis main Ridwan, kesangan kieu keringetan. Ini Ridwan. Ya, yang saya ceritakan barusan. Ridwan itu waktu pas kejadian yang mulai saya terapi tanggal 20 September 2019 ya. 2019 saya lihat keadaannya di sini. Kemudian saya sempat sarankan kepada kedua orang tuanya, kepada dan sama ke Ibu Arum ini untuk dibawa ke Bandung gitu ya Kang Dadan ya dulu ya. Saya sarankan untuk ke klinik tumbuh kembang di Bandung gitu, seperti itu ya, karena saya lihat kondisi Ridwan pada saat itu sangat parah gitu ya, untuk ditangani oleh dokter saraf, dokter anak, kemudian juga dokter gizi, lantas di fisioterapi seperti itu dalam satu tempat gitu. Tapi kemudian sahabat-sahabat semua ya, Kang Dadan sama Ibu Arum ini bilang seperti ini, saya masih ingat betul ya, itu September 2019 kata Bu Arum sama Kang Dadan teh, Bapak bujeng ke Bandung berobat ke dokter di Garut oge, aduh riweuh pisan, dan anaknya nangis panjang jalan gitu kan ya, Kang Dadan ya pada saat itu teh gitu. Terus kemudian Bu Arum sama Kang Dadan bilang sama saya, Bapak yang akan mereka Bapak. Sahabat-sahabat, ketika saya mendengar ucapan kedua orang tua Ridwan ya, saya bingung. Di satu sisi, terus terang, dari sisi keilmuan saya bingung. Ini kasus sangat parah. 3 hari kejang dirawat di rumah sakit dan kemudian setelah itu menyerahkan pada saya. Di satu sisi saya ingin bantu, di sisi lain kondisi anak sangat parah. Tapi kemudian ketika saya tidak bersedia membantunya dengan seoptimal mungkin kemampuan saya, mungkin anak ini nggak dibawa ke Bandung gitu. Seperti itu. Sehingga saya katakan, Waalaikumsalam, mangga Taufik. Sehingga saya katakan gitu kan ya kepada kedua orang tuanya bahwa yuk kalau gitu kita berdoa sama-sama ya. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Sang Maha Penyembuh. Pedoman kita adalah Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kemudian hadis riwayat Muslim tentang obat dan penyakit saya ungkapkan kepada Kang Dadan, kepada Teh Arum pada saat itu. Karena saya sendiri nggak bisa mengungkapkan. Saya nggak bisa mengungkapkan bahwa anak ini sakit parah, betul-betul parah. Dan dari sisi keilmuan saya kayaknya nggak akan nyampe deh gitu. Seperti itu. Saya nggak kuasa mengatakan itu, sehingga saya katakan kepada Kang Dadan sama Ibu Arum, yuk kita berdoa sama-sama. Sahabat-sahabat, maaf kalau saya terbawa emosi karena kalau ingat peristiwa itu sampai kemudian Ridwan sehat kembali seperti ini, saya nggak bisa menahan tangis saya. Kemudian saya katakan
dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu bilang bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau obat sudah sinkron dengan penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Itu yang jadi pedoman saya. 1 Asy'ar 80, apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, hadis dari riwayat Muslim tadi gitu kan ya, bahwa setiap penyakit ada obatnya. Kalau obat sudah sinkron dengan penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Maka keyakinan saya itu saya tularkan kepada Kang Dadang, kepada Teh Arum gitu kan ya, sama-sama berdoa. Mulailah proses terapi. Proses terapi itu sendiri di luar dugaan saya gitu kan. Terapi pertama Ridwan belum bisa apa-apa. Terapi yang kedua saya lihat sudah ada perubahan dari sisi wajahnya, dia udah nggak nangis lagi malam-malam. Terapi ketiga yang saya lihat perubahan dari Ridwan adalah kakinya, otot-otot kakinya sudah mulai kuat. Terapi keempat, saya minta pada saat itu kakaknya Isma untuk beli balon di warung ya, balon yang ditiup seperti itu. Ternyata Ridwan belum bisa niup, pakai lilin belum bisa ya, belum bisa niup lilin. Jadi dia niup lilin belum mati pada saat itu apinya. Kemudian balon pun belum bisa keluar, si busan itu jadi balon seperti itu. Kemudian setelah itu terapi selanjutnya ya, terapi selanjutnya berjalan dengan sangat lancar. Ridwan semakin apet sama saya, semakin dekat dengan saya, dia udah bisa ketawa ya. Lantas pada saat saya menyarankan Pak Kang Dadan sama Bu Arum untuk beli alat bantu jalan ya, untuk beli alat bantu jalan. Lantas dibelilah alat bantu jalan tersebut. Sahabat-sahabat, itu cuma kepakai sekali ya. Untuk selanjutnya pada saat saya datang, Ridwan udah membukakan pintu untuk saya. Jadi sahabat-sahabat semua, teman-teman yang bergiat sebagai terapis ya, semua terapis di negeri ini, kasih sayang kita terhadap pasien kita itu yang utama. Seperti itu ya. Kasih sayang. Ketika ada pasien datang ke tempat kita atau kita dipanggil ke tempat pasien, rasakan kalau itu pasien itu adalah kita. Rasakan betul-betul apa yang akan kita rasakan. Saya merasakan betul bagaimana perasaan Kang Dadan, Bu Arum ketika lihat anaknya nggak berdaya seperti itu. Saya coba rasakan kalau itu terjadi pada saya. Itu ya teman-teman ya, sahabat-sahabat semua. Sekarang saya coba akan lanjut ke metode apa sih yang saya gunakan ya. Saya menggunakan metode hipnoterapi, dan kemudian saya gabung dengan terapi akupresur seperti itu ya. Hipnoterapi itu sendiri adalah satu bentuk terapi dalam keadaan hipnosis. Nah, kondisi hipnosis adalah sebuah kondisi yang alamiah sahabat-sahabat ya. Sebuah kondisi yang kita alami setiap hari, terus kemudian kondisi itu sering tidak kita sadari. Nah, misalkan ketika seseorang sedang sangat sedih, itu adalah kondisi hipnosis. Ridwan dengan kondisinya seperti itu, pada saat itu dia sedang sangat sedih tentang kondisinya walaupun tidak bisa mengungkapkan. Kemudian saya coba untuk membangun kesetaraan dengan Ridwan. Itu yang terpenting ya sahabat-sahabat semuanya, terutama para terapis nih. Membangun kesetaraan. Saya ketika berhadapan dengan Ridwan, seolah-olah saya seumur dengan dia. Gitu. Saya canda, saya kemudian kritikin gitu seperti itu ya. Kemudian ketika saya coba sini Ridwan, ketika saya salaman gitu kan ya, tidak langsung dibeginikan ya, tapi kemudian saya duluan yang begini. Itu adalah membangun kesetaraan. Membangun kesetaraan ya. Nah, sehingga ketika Ridwan sudah merasa bahwa saya setara dengan dia, itu sudah masuk. Waktu kejam 3 hari itu bukan waktu yang sebentar ya. Otomatis sel-sel otaknya banyak yang rusak, itulah yang menyebabkan kelumpuhan secara hampir total gitu.
tapi kemudian Allah lah yang menyembuhkan. Allah itu sangat luar biasa. Kata Allah, kalau misalkan kata Allah kun, maka fayakun, maka jadilah. Ya, seperti itu. Nah, sehingga sahabat-sahabat semua, terapi yang saya lakukan adalah lebih ke arah bagaimana membangun kembali optimisme Ridwan ini, membangun optimisme keluarganya, Kang Dadan, Ibu Arum, kemudian kakaknya Neng Isma, seperti itu, sehingga energi optimis itu ada di rumah ini, seperti itu. Nah, energi optimis itu sangat luar biasa sekali. Nah, itulah yang saya maksud dengan terapi energi. Nah, sehingga kalau ada yang sakit dan kemudian keluarga mendukung semuanya dalam sebuah upaya disertai dengan optimisme yang tinggi, itu akan mempercepat proses kesembuhan, gitu ya. Kemudian keyakinan, kepasrahan, itu yang saya tanamkan, seperti itu ya. Nah, sehingga tadi kembali ke hipnoterapi. Hipnoterapi bukanlah sebuah kondisi yang luar biasa, itu adalah kondisi alamiah. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi alamiah tersebut dengan baik. Gitu, ya. Oke, singkat cerita, Ridwan ini alhamdulillah dengan bertahap tapi percepatannya sangat luar biasa. Saya memberikan terapi pada Ridwan itu 17 kali, 17 sesi ya. Apakah Ridwan ditangani oleh dokter juga? Iya. Dan saya termasuk orang yang sangat rewel kepada kedua orang tuanya, kepada Kang Dadan, kepada Teh Arum. Kang, Bu Arum, kapan kontrol lagi ke dokter? Hari Sabtu tanggal sekian katanya. Kata saya, jangan terlewatkan. Sehingga saya ingin katakan kepada semuanya bahwa pengobatan itu bersifat komplementer, saling melengkapi. Saya sangat tidak setuju ketika ada pengobatan yang disebut dengan pengobatan alternatif, gitu ya. Oh, kalau sudah berobat ke sana jangan berobat ke saya, itu saya sangat tidak setuju ya. Ketika sedang dalam pengobatan dokter ke semua pasien-pasien saya, teruskan sampai dokter itu sendiri yang menyatakan kesembuhan, yang menghentikan obat. Itu dan bersama ya. Saya selalu ketika proses terapi, kapan kontrol ke dokter? Tanggal sekian, hari Sabtu ya biasanya ya, pada saat ya hari Sabtu, sebulan sekali Kang ya, sebulan sekali. Kata saya jangan sampai terlewatkan satu kali pun. Ya. Nah, sehingga alhamdulillah selama berapa ini ya, kemudian beres terapi, lantas setelah itu ke dokter lagi, alhamdulillah dinyatakan sembuh total oleh dokter Sarah, seperti itu ya. Ya, sahabat-sahabat, dari pengalaman ini kita bisa mengambil hikmahnya. Satu, bahwa kesembuhan itu mutlak di tangan Allah, bukan di tangan terapis. Kemudian yang kedua adalah obat dan penyakit itu adalah sesuatu hal yang dia akan ngekop, dia akan seperti misalkan begini, anak kunci dan lubang kunci. Kalau anak kunci sudah ngepas dengan lubang kuncinya, klak, pintu akan terbuka. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah ya, apa yang tadi saya paparkan kita coba jadikan sebagai sebuah pengalaman berharga ya untuk kita semua, siapapun kita. Apakah kita berprofesi sebagai terapis, sahabat-sahabat berprofesi sebagai terapis, sahabat-sahabat berprofesi sebagai tenaga kesehatan, atau mungkin di antara sahabat-sahabat yang sekarang kebetulan menonton video ini, misalkan sedang dalam keadaan sakit seperti itu, jadikan ini sebagai pelajaran bahwa kita harus selalu optimis dan optimis serta menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, seperti itu ya. Oke, baik, Ridwan, coba dadah dulu ya. Ridwan sekarang kelas 1 ya, kelas 1, dia kelas 1 sudah sekolah ya, kemudian dia beraktivitas dengan normal. Tadi dia juga saya lihat di halaman tetangga itu sedang main, alhamdulillah ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang terjadi pada Ridwan ini bisa memberikan kepada kita semua pelajaran yang sangat berharga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.